Pernahkah Anda merasa hidup ini bagaikan terperangkap dalam labirin yang gelap? Setiap pagi Anda terbangun dengan beban hutang yang menumpuk, membuat langkah hidup begitu berat. Anda sudah berdoa, berusaha sekuat tenaga, bekerja dari pagi sampai malam, namun rezeki terasa sempit, pintu-pintu kemudahan seakan tertutup rapat. Saya tahu rasa sakit itu. Namun ada satu amalan ringan diajarkan oleh para ulama kita yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah, bahkan membawa keberkahan dan karomah. Salah satu kiai paling dihormati di Nusantara, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal Gus Dur. Amalan ini bukan sekedar janji kosong, tapi sebuah kunci spiritual yang apabila diketuk dengan penuh keimanan setelah menunaikan sholat tahajud, insya Allah kemudahan pelunasan hutang yang tak terduga akan segera hadir. Bahkan saking cepatnya, Anda mungkin akan terkejut melihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang tak pernah lalai dalam memenuhi kebutuhan makhluknya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, hari ini kita tidak akan membicarakan angka-angka pinjaman yang membuat sesak di dada, melainkan kita akan membahas jalur langit yang sering kita lupakan. Ketika semua pintu ikhtiar duniawi terasa sempit, saat itulah kita harus mengetuk pintunya dengan ketenangan, di waktu yang paling mulia, di sepertiga malam terakhir, saat Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia untuk mendengarkan rintihan hambanya yang bersimpuh. Seringkali kita terlalu fokus pada bagaimana cara mencari uang sebanyak mungkin untuk membayar hutang, sampai lupa bahwa uang itu hanyalah alat. Solusi hakiki atas masalah rezeki dan hutang piutang datang dari pemilik rezeki itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang memang harus dibayar, itu adalah janji dunia yang berat di akhirat. Namun Allah menjanjikan kemudahan bagi hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3-4, Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah janji yang pasti, bukan sekadar motivasi sesaat. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak di antara kita mencari amalan yang berat dan besar, mungkin seperti sholat puluhan rakaat atau puasa tanpa henti, berharap keajaiban datang dengan cepat. Padahal, seringkali karomah dan keberkahan itu tersembunyi dalam amalan-amalan ringan yang dilakukan dengan istiqomah dan yang terpenting dengan hati yang yakin. Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita ucapkan, tetapi seberapa dalam dan tulus hati kita saat mengucapkan asma-Nya. Amalan ringan yang dijaga terus-menerus, itulah yang justru sering menjadi sebab perubahan besar dalam takdir hidup kita, termasuk dalam melunaskan tumpukan hutang yang terasa tak berujung. Untuk itu, mari kita pahami bahwa zikir yang akan kita bahas ini adalah sebuah permohonan yang mendalam, sebuah penyerahan total kepada Zat yang Maha Kuasa. Sebelum kita membahas lafaz zikirnya, pastikan hati kita sudah bersih dari prasangka buruk dan keputusasaan. Siapkan jiwa kita untuk bertemu Sang Kholik di waktu yang sunyi dan hening. Inilah momen di mana energi spiritual paling kuat tercurah. Jangan pernah merasa bahwa zikir hanyalah sekedar rangkaian kata di lisan. Ia adalah pengakuan hati yang menghinakan diri di hadapan keagungannya, memohon agar Ia berkenan mengatur ulang kehidupan kita dari kegelisahan menuju ketenangan. Di antara sekian banyak nama Asmaul Husna, ada satu nama yang mengandung energi kelembutan, kasih sayang, dan pengaturan takdir yang sangat halus, yaitu Ya Latif. Zikir Ya Latif memiliki makna yang sangat mendalam. Wahai yang maha lembut, yang maha halus dalam perbuatannya,
yang mengetahui setiap detail yang tersembunyi dan yang menciptakan kemudahan dari celah yang tak terlihat. Ketika kita mengamalkan Ya Latif, kita sedang memohon dengan kelembutannya agar Allah menyelesaikan masalah-masalah kita yang terasa sulit. Kita meminta agar urusan hutang kita diselesaikan olehnya dengan cara yang paling indah dan tanpa kesulitan yang memberatkan. Lantas, bagaimana cara mengamalkan zikir Ya Latif ini agar keberkahannya benar-benar terasa? Zikir ini sangat dianjurkan dibaca dalam suasana hati yang paling tenang, yaitu setelah Anda menyelesaikan sholat tahajud, baik 2 rakaat atau lebih. Setelah selesai menunaikan sholat tahajud, jangan terburu-buru berdiri. Duduklah dengan tenang di atas sajadah, hadirkan Allah di hadapan batin Anda, dan ikuti langkah-langkah spiritual yang diajarkan oleh para ulama, salafus sholih, dan juga para kiai Nahdlatul Ulama yang membawa keberkahan ilmu yang sangat besar. Tata cara ini harus dilakukan dengan penuh adab, sebagai bentuk penghormatan dan permintaan izin spiritual. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah selesai menunaikan sholat tahajud adalah bertawasul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara hamba-hambanya yang mulia, sebagai bentuk adab kita. Awali dengan tawasul kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Kirimkan energi spiritual Al-Fatihah tersebut kepada Ruh Agung Rasulullah, memohon syafaat dan keberkahan dari amalan yang akan kita lakukan. Keyakinan kita, dengan wasilah beliau, doa kita akan lebih cepat sampai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, lanjutkan tawasul yang kedua, yaitu kepada Sultanul Aulia, guru besar para wali, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrahu. Baca surat Al-Fatihah 1 kali dan kirimkan kepada beliau. Beliau adalah sanad keilmuan tasawuf yang sangat kuat, memohon keberkahan ilmu dan karomah beliau agar hati kita dibuka, sehingga mampu merasakan keindahan zikir Ya Latif, dan Allah berkenan memudahkan segala urusan sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Disinilah letak keberkahan yang mungkin menjadi kunci bagi jutaan umat di Nusantara. Tawasul yang ketiga adalah kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta seluruh ulama Nahdlatul Ulama, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama dan Kiai Sepuh. Baca Al-Fatihah 1 kali, memohon agar keberkahan ilmu, kebijakan, dan karomah yang Allah titipkan pada beliau mengalir kepada kita. Gus Dur dikenal memiliki karomah yang menembus batas nalar, dan meminta wasilah keberkahan beliau adalah ikhtiar batin agar hutang kita diselesaikan dengan cara yang tidak biasa, yang hanya Allah dan walinya yang tahu. Tawasul yang keempat, yang sering menjadi kunci pembuka rizki paling cepat, tawasul kepada kedua orang tua kita, baik beliau masih hidup ataupun sudah mendahului. Bacakan surat Al-Fatihah 1 kali, mohonkan ampunan dan keselamatan bagi mereka. Sebab pintu rizki kita seringkali terhambat karena ada hak orang tua yang belum tertunaikan, atau karena kita kurang berbakti. Dengan mengirimkan doa tulus, insya Allah ridho orang tua akan menjadi ridho Allah, dan kesulitan hutang kita akan segera sirna. Setelah selesai bertawasul dengan penuh ketenangan, barulah kita masuk pada inti amalannya. Duduklah dalam posisi yang paling nyaman, tutup mata sejenak, dan tarik napas dalam-dalam. Mulailah membaca zikir yang mulia ini. Ucapkan Ya Latif sebanyak 129 kali. Angka 129 ini bukan angka sembarangan. Ia adalah kunci spiritual yang telah diijazahkan oleh para ahli hikmah, sesuai dengan hitungan abjadiyah Asmaul Husna. Ucapkanlah dengan lembut, perlahan, dan penuh penghayatan, seolah Anda sedang merintih, memohon kelembutan pengaturan takdir dari Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah Anda selesai membaca zikir Ya Latif sebanyak 129 kali,
Tutuplah dengan doa permohonan yang spesifik. Sampaikanlah kepada Allah detail hutang Anda, nominalnya, dan bagaimana ia membuat hidup Anda tidak tenang. Mintalah agar Allah membukakan pintu rezeki yang tak terduga, melunaskan hutang Anda dengan cara yang baik yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Baik berupa kemudahan usaha, datangnya bantuan dari orang yang tak dikenal, atau penyelesaian hutang melalui rencana yang dimudahkan olehnya. Yakinlah, Allahul Latif, Allah Maha Lembut, Dia akan mengatur dengan sangat indah. Ingatlah karomah Gus Dur dan ulama Nahdlatul Ulama yang kita sampaikan tawasulnya adalah sarana keberkahan. Ketika kita melaksanakannya, kita bukan hanya membaca zikir, tapi juga sedang mengikuti jejak spiritualitas para wali Allah. Ini adalah investasi batin yang akan berbuah kemudahan dunia dan akhirat. Jangan berharap uang jatuh dari langit, tetapi berharaplah Allah membuka jalan keluar yang selama ini tersembunyi di balik keresahan pikiran dan hati yang tertutup karena tumpukan hutang. Kunci utama dari amalan ini adalah istiqomah dan keikhlasan hati. Jangan berhenti hanya karena 1-2 hari belum terlihat hasilnya. Teruslah istiqomah setiap malam setelah sholat tahajud. Sebagaimana hutang itu menumpuk sedikit demi sedikit, penyelesaiannya pun harus kita jemput dengan konsistensi batin yang terus-menerus. Tetaplah bersabar, terus berikhtiar bekerja atau usaha di siang hari, dan serahkanlah hasil akhirnya kepada Zat yang Maha Lembut, yang tak pernah ingkar janji. Sahabatku, mari kita tutup pertemuan spiritual kita hari ini dengan niat yang kuat. Mulai malam ini, jadikanlah sholat tahajud dan zikir Ya Latif ini sebagai rutinitas harian Anda. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus kesulitan Anda dengan kelembutannya yang tak terbatas. Bersihkan hati dari rasa iri, dengki, dan putus asa, karena hati yang bersih adalah wadah terbaik bagi karomah dan rezeki untuk bersemayam dan mengalir deras. Saya memohon kepada Allah, semoga setiap langkah kita dimudahkan, setiap beban hutang kita diangkat, dan setiap amal kebaikan kita diterima. Jika video ini menyentuh hati Anda, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang terlilit hutang dan membutuhkan setitik harapan. Silahkan tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, dan mari kita saling mengaminkan. Semoga doa yang dipanjatkan Allah kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.